Wahai jiwa yang terkait tanah, datangi aku, datangi rindu, datangi panggilan. Apa itu? Aku memanggilmu yang tenang, aku memanggilmu yang hilang, bawa suaramu, bawa wujudmu. Bener gak sih pengucapannya? Kenapa padam? Aku belum selesai. Halo? Mama? Datanglah, datanglah pada cahaya ini. Aroma tanah. Mau sampai kapan dia diam seperti itu? Ini sudah sore, sudah waktunya dia pulang. Tapi Yara masih betah membaca buku sendirian. Aku semakin khawatir sama dia. Permisi Pak Hiro, Bapak lagi nungguin Yara ya? Iya, saya mau ngajakin dia pulang, tapi dia masih betah baca buku. Naomi, kamu bisa bantu saya buat bujuk dia pulang nggak? Ini sudah mau malam. Saya nggak janji Pak, soalnya akhir-akhir ini Yara kalau ditanya suka diem aja. Tapi saya usahakan ya Pak. Hai Yara, kamu belum pulang? Ayah kamu nunggu loh dari tadi, kamu nggak mau pulang? Nak, ini sudah sore, kita pulang aja yuk. Kamu juga kan gak ada jadwal lain kan? Aku mau ke perpustakaan dulu, ayah pulang duluan aja. Ayah tunggu saja di sini. Kamu kalau masih mau baca buku di perpus, ya silahkan saja. Yara jadi pendiam banget ya Pak. Iya tuh, semenjak ibunya meninggal 3 tahun yang lalu, Yara jadi lebih pendiam dan suka menyendiri. Padahal dulu dia anak yang sangat ceria. Sengaruh itu ternyata kehilangan orang yang kita sayang. Pak Hiro nggak usah khawatir ya, saya susulin Yara. Saya yang akan nemenin dia di perpus. Wah, terima kasih banyak ya Naomi. Saya titip dia ya. Ayah kangen sama kamu nak. Buku apa ini? Hai Yara, kamu baca buku apa? Itu buku apa? Kok aku baru lihat sih? Di perpus ada ya buku kayak gitu? Kamu ngapain sih baca buku kayak gitu? Jangan, kita nggak tahu loh itu buku apa. Lagian kelihatannya kayak buku kuno gitu. Kamu ngelihat itu ada tulisannya, jangan dibaca. Ini cuma buku kuno, bukan buku apapun kok. Kamu nggak perlu takut. Ritual pemanggil roh. Tuh kan, udahlah kamu jangan baca buku kayak gitu. Hei, siapa di sana? Perpustakaan sudah mau tutup. Iya Pak, kita lagi nyari buku tugas. Ini sudah jam 6. Perpustakaan ini kalau malam kurang enak. Saya bentar lagi keluar kok Pak. Iya Pak, kita juga mau pergi kok, tenang aja Pak. Aku nggak boleh kehilangan kesempatan ini. Mama, kalau benar ada ritual untuk mendengar suara Mama cuma sekali aja, aku harus bawa. Kamu yakin mau bawa buku itu? Apa yang bakalan kamu lakuin? Kebiasaan deh, tunggu aku. Mati lampu lagi. Yara. Ma, lihat ini. Mungkin aku bisa dengar Mama lagi. Hanya bisa dilakukan sendirian saat langit berubah jingga dan udara mulai menutup dirinya. Maksudnya waktu maghrib. 4 lilin, tempat sepi garis pelindung, mantra utama. Kenapa semua ritual selalu terdengar berbahaya? Mah, aku udah coba semuanya. Pergi ke makam Mama, makan di piring Mama, sampai pakai baju Mama waktu tidur. Tapi aku gak bisa denger Mama. Aku cuma butuh 1 kali, Mah. 1 kali aja. Hah? Siapa? Ada apa malam-malam? Ayah? Halusinasi? Mungkin aku capek. Putuskan lingkaran. Maksudnya matikan lilin. Untuk apa? Kayaknya aku perlu tempat yang lebih tenang. Rumah kosong di pinggir desa itu masih ada kan? Gak ada orang lewat, gak ada suara, gak akan ada yang ganggu.
Aku siap, Mah. Kalau ini berbahaya, aku tetap harus coba. Aku gak mau rindu ini makan aku dari dalam. Kenapa pas ngomong begitu lampunya? Lingkaran cahaya tidak boleh terputus sampai rohnya sepenuhnya datang. Kenapa harus pakai kata-kata yang bikin merinding begini sih? Kertasnya kayak pernah kecipratan api. Ritual apaan sampai begini? Yara, kamu di sini sejak kapan? Baru aja cari tempat sepi buat baca. Tempat sepi? Kamu biasanya baca di perpustakaan kan? Kok sekarang di kelas kosong gini? Merinding loh aku kalau sendirian di sini. Bising di luar, aku butuh fokus. Kamu lagi baca apa sih? Barusan aku lihat buku hitam jelek gitu. Buku siapa? Jangan bilang kalau itu masih buku yang kemarin kamu temui di perpus. Bukan apa-apa, cuma pinjam dari perpustakaan. Lagian pula isinya cuma kumpulan cerita horor kok. Aku cuma lagi butuh hiburan aja. Kamu nggak bohong kan? Enggak, aku nggak bohong. Lagi pula bukan cuma itu, aku juga lagi cari sesuatu kok. Sesuatu apa? Kamu belakangan kelihatan beda, kayak capek, kusut, nggak fokus. Kamu nggak cerita apa-apa sama aku, padahal kita temen. Aku cuma lagi kangen seseorang. Masalah keluarga, mama kamu lagi. Kamu tahu kan kalau merindukan orang yang sudah pergi itu wajar, tapi jangan sampai cari cara yang enggak. Kalau ada cara buat bicara sama orang yang udah nggak ada, nak, apa kamu mau coba? Enggak lah Yara, jangan bilang kamu lagi nyari ritual aneh-aneh ya. Aku cuma bertanya, kamu harus hati-hati, kadang yang datang bukan yang kamu panggil. Apa maksud kamu? Dulu waktu SMA, sepupu aku pernah iseng ritual pemanggilan arwah. Yang datang bukan cuma arwah keluarganya, tapi makhluk lain. Sampai sekarang dia masih terapi. Aku nggak percaya hal-hal begitu. Kalau nggak percaya, kenapa kamu baca buku hitam itu? Kelihatannya berbahaya ya? Naomi, aku baik-baik aja. Tolong jangan ikut campur. Oke, tapi kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama aku. Aku selalu ada buat kamu. Mbak Yara ya? Biasanya bareng temen, kok sekarang sendirian aja sih? Lagi pengen sendiri aja. Oh iya, mau pesan apa? Ada latte favorit Mbak atau teh hangat? Teh hangat satu. Mbak lagi belajar apa sih? Kayaknya serius banget. Bukan pelajaran kampus, cuma baca. Tempat sepi, waktu maghrib, 4 lilin. Apa aku beneran mau melakukan ini? Mama, apa mama nunggu aku? Yoro, kok sendirian? Kamu jarang nongkrong sore-sore. Intan, aku cuma lagi mikir. Mikir apa? Kamu kelihatan pucat. Jangan-jangan kamu belum makan ya? Aku baik, cuma banyak pikiran. Kamu gak usah khawatir, aku udah biasa kayak gini kok. Pasti tentang almarhum ibu kamu ya? Aku tahu itu berat, tapi jangan sampai kamu lakuin hal yang bisa nyakitin kamu sendiri. Kalau kamu rindu orang yang udah gak ada, apa yang bakal kamu lakuin? Ya, aku bakal berdoa, atau cerita sama sahabat, atau ya menerima walau sakit. Apa ada cara lain? Dan aku yakin cara itu bisa. Yoro, apapun yang kamu pikirkan, aku rasa kamu harus stop. Kamu lagi kayak kejar sesuatu yang gak tahu apa, tapi aku takut lihat kamu kayak gini. Aku cuma mau bicara sekali aja, satu kali. Orang yang sudah pergi itu gak akan bisa kembali. Kadang yang kembali bukan lagi mereka. Aku harus pergi. Yoro, tunggu, kamu mau kemana? Aku harus melakukan sesuatu sebelum maghrib. Kenapa dia buru-buru banget sih? Entah loh, tapi aku punya firasat buruk. Kenapa rasanya berat banget? Kayak ada yang narik aku buat balik pulang. Ini cuma perasaan. Fokus ya, Ra. Kamu sudah jauh-jauh sejauh ini. Ya, kamu mau kemana sore-sore begini? Pak Joko, saya cuma jalan-jalan aja. Di rumah terus, rasanya bosen. Jalan-jalan, jam segini, ke arah rumah kosong itu. Rumah itu udah lama gak ada yang berani dekat-dekat. Saya cuma lewat, Pak, bukan mau masuk. Yara, kamu jangan macem-macem nak. Dulu pernah ada mahasiswa juga yang penasaran masuk situ. Beberapa hari kemudian dia menyebut-nyebut nama ibunya sambil ketawa-ketawa sendirian. Tenang, Pak, saya cuma lewat kok.
Kalau kamu butuh ditemenin pulang, bilang aja. Jangan sendirian ya. Iya, Pak. Terima kasih. Kenapa semua orang hari ini sibuk ngingetin aku sih? Apa ini memang ide buruk? Ma, kalau Mama denger aku, kasih tanda kalau aku harus lanjut. Aku anggap itu tanda. Tempatnya sama persis sama seperti di gambar buku. Ada yang pernah ritual di sini sebelumnya? Enggak, aku cuma harus fokus. Aku cuma mau ketemu Mama. Letakkan 4 lilin di tempat arah utara, selatan, timur, barat. Aku tidak percaya. Aku benar-benar melakukan ini. Jendelanya semua tertutup. Kok bisa? Ada angin. Hei, siapa di atas? Fokus ya, fokus. Jangan takut. Wahai jiwa yang terkait tanah, datangi aku, datangi rindu, datangi panggilan. Apa itu? Aku memanggilmu yang tenang, aku memanggilmu yang hilang, bawa suaramu, bawa wujudmu. Bener gak sih pengucapannya? Kenapa padam? Aku belum selesai. Halo? Mama? Datanglah, datanglah pada cahaya ini. Aroma tanah, makam. Yara. Mama, itu Mama kan? Tolong bicara lagi. Aku punya firasat buruk. Sebaiknya aku bilang ke Pak Hiro soal Yara. Aku di sini. Ma, aku di sini, Ma. Aku beneran di sini. Ayo muncul. Aku kangen. Apa itu? Bayangan siapa itu? Siapapun, tolong jangan. Kalau bukan Mama, jangan muncul. Ma, kalau itu Mama, masih aku lihat sekali aja. Aku teruskan. Aku harus dengar Mama. Kalau Mama benar ada di sini. Yara. Ya Tuhan, Mama, itu Mama. Mama di sini, Nak. Mama selalu di sini. Mama, jangan pergi lagi. Aku kangen. Aku mau lihat Mama. Mama bisa muncul nggak? Mama? Kamu bukan Mama. Yara, ikut Mama. Jangan dekati aku. Mama nggak begitu. Mama nggak kayak gitu. Yara, ayo peluk Mama. Pak, tunggu dulu Pak. Berhenti dulu Pak. Saya nggak kuat. Saya harus ke sana Pak. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Lagian, kenapa kita nggak pakai motor sih Pak? Kenapa harus lari? Aduh, kuncinya hilang. Aku udah nggak kuat lari lagi. Yara, keluar dari lingkaran dan datanglah pada Mama. Enggak, Mama nggak pernah suruh aku keluar. Mama selalu bilang aku harus lindungi diri. Yara, Mama capek. Mari sini peluk. Enggak, kamu bukan Mama. Berhenti pakai suara Mama. Yara sayang, jangan percaya. Jangan keluar dari lingkaran. Mama, yang tadi itu bukan Mama kan? Ini baru Mama, bener kan? Aku di sini, Nak. Aku tidak bisa muncul, tapi aku bisa jaga kamu. Jangan keluar lingkaran ya. Tutup mulutmu. Aku cuma mau Mama balik. Aku cuma mau Mama. Keluar, Yara. Yara, dengar Mama baik-baik, Nak. Makhluk itu pakai kesedihanmu untuk masuk. Jangan dibiarkan. Diam milikku. Hentikan, dua-duanya berhenti. Yara.
matikan cahaya itu, matikan. Kalau aku matiin, kamu pergi atau kamu mau masuk ke aku? Tiara, Mama cuma mau kamu tenang. Matikan saja, lalu kita bersama lagi. Itu bukan suara mama. Suara mama nggak pernah maksa. Tiara, pertahankan cahaya itu. Jangan biarkan dia masuk. Mama bangga padamu. Aku ambil kau sekarang. Ya Tuhan, selesai. Sudah selesai. Tiara, Bagaimana kau masih? belum selesai. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Kenapa kamu bisa ada di sini, Nak? Maaf ayah. Pak, nanyanya nanti saja. Sekarang kita harus pergi jauh dari rumah ini. Iya, ayo kita pergi dari sini, Nak.